Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait pemeriksaan kesadaran dalam air untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Kesehatan Dasar dari Bapak Haji Haitami, SSI MSc. Anggota kelompok 2 yaitu Adhatunisa, Ahmad Raffianor, Andara, Anissa, Aryo Wibowo, Astri Listia, Askia Nur Azizah, Dia Permata Sukma, Ellen Cahaya Amino, Fatmiana Ripasya, Firdaus, Hairunisa S, Hanifah Zakiroh, Kurnia, Lulu Fitriana, dan Madadiatul Adawiyah. Berikut ada salah satu video tentang cara kerja pemeriksaan kesadaran air. Simak videonya. Proses pengambilan sampel. Siapkan alat water sample. Kemudian ambil sampel air dengan menggunakan sampel water. Pindahkan sampel air ke dalam penampung sementara. Pengawetan sampel. Tambahkan beberapa tetes asam nitrat pekat sampai pH di bawah 5. Ukur nilai pH untuk memastikan pH larutan sudah di bawah 5. Kemudian masukkan sampel air ke dalam botol penyimpanan. Simpan sampel di dalam icebox. Pembuatan larutan baku Na2-EDTA. Timbang dengan teliti 1,86 gram Na2-EDTA dihidrat. Ambil gahan menggunakan sendok, kemudian letakkan di atas gelas arloji dan timbang dengan menggunakan neraca analitik. Catat berat Na2-EDTA dihidrat yang sudah ditimbang. Kemudian pindahkan ke dalam beker glass dan larutkan dengan Aquades. Na2-EDTA yang sudah dilarutkan dengan Aquades dimasukkan ke dalam labu ukur atau labu takar yang berukuran 250 ml. Standarisasi larutan Na2-EDTA. Siapkan bahan cair yaitu CaCO3 0,01 m. Kemudian pipet 10,0 ml larutan CaCO3 0,01 m dengan menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 1 ml larutan buffer pH 10 atau buffer pH sada ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi CaCO3 0,01 m. Kemudian homogenkan Erlenmeyer dengan cara menggoyangkannya. Tambahkan 40 ml Aquades. Tambahkan indikator EBT 30-50 mg. Kemudian goyangkan Erlenmeyer hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah keunguan atau warna ungu. Titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,01 m. Titrasi dilakukan sampai warna larutan berubah menjadi warna biru. Catat kebutuhan volume titran, yaitu volume awal titrasi dan juga volume akhir titrasi. Selanjutnya yaitu penentuan kesadaran total. Pipet sampel uji 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 25 ml Aquades menggunakan pipet volume ukuran 25 ml. Bahkan 1 ml buffer pH 10, lalu homogenkan. Tambahkan sepucuk sendok indikator EBT, lalu dihomogenkan. Lalu dititrasi menggunakan larutan Na2-EDTA 0,01 m sampai terbentuk perubahan warna menjadi warna biru. Catat volume awal penentuan kesadaran total. Penentuan kalsium.
Pipet 25 ml sampel uji dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 25 ml Aquades. Tambahkan 1 ml larutan buffer pH 10. Tambahkan Borexit 30-50 mg. Titrasi sampai warna larutan jadi ungu. Lalu, catat kebutuhan volume titran. Berikut kami lampirkan beberapa gambar terkait pemeriksaan kesadahan dalam air. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena fungsinya bagi kehidupan tersebut tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Kesadahan atau hardness adalah gambaran kation logam di panel atau valensi 2. Kation-kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan maupun dengan anion-anion yang terdapat di dalam air membentuk endapan atau karat pada peralatan logam. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Dalam perkembangannya, kesadahan ditentukan dengan mentitrasi menggunakan ETA, etilendiamin tetraasetitasid, atau senyawa lain yang dapat bereaksi dengan kalsium dan magnesium. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa merupakan ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Kesadahan merupakan petunjuk kemampuan air untuk membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Pada air berkesadahan rendah, air akan dapat membentuk busa apabila dicampur dengan sabun. Sedangkan pada air berkesadahan tinggi, tidak akan terbentuk busa. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion-ion Ca2+, Mg2+, atau juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal atau logam bervalensi banyak seperti Ai, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah yang kecil. Air sada tidak begitu berbahaya untuk diminum, namun dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu dapat menyebabkan pengendapan mineral yang menyumbat saluran pipa dan keran. Air sada juga menyebabkan pemborosan sabun di rumah tangga, dan air sada yang bercampur dengan sabun dapat membentuk gumpalan skam yang sukar untuk dihilangkan. B. Jenis atau klasifikasi kesadahan air. Kesadahan diklasifikasikan berdasarkan dua cara, yaitu 1. Berdasarkan ion logam atau metal. Kesadahan dibedakan menjadi kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium. Kesadahan perairan dikelompokkan menjadi kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium. Karena pada perairan alami, kesadahan lebih banyak disebabkan oleh kation kalsium dan magnesium. Kesadahan kalsium dan magnesium seringkali perlu untuk diketahui untuk menentukan jumlah kapur dan soda abu yang diperlukan dalam proses pelunakan air. Jika nilai kesadahan kalsium diketahui, maka kesadahan magnesium dapat ditentukan melalui persamaan di bawah ini. Kesadahan total dikurang kesadahan kalsium sama dengan kesadahan magnesium. Kedua, berdasarkan anion yang berasosiasi dengan ion logam. Kesadahan dibedakan menjadi yang pertama, kesadahan sementara. Kesadahan sementara merupakan kesadahan yang mengandung ion bikarbonat atau air tersebut mengandung senyawa kalsium bikarbonat dan magnesium bikarbonat. Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sada, sementara kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion Ca2+ dan magnesium Mg2+. Dengan jalan pemanasannya, senyawa-senyawa tersebut akan mengendap pada dasar ketel. Selanjutnya yaitu B. Kesadahan tetap. Kesadahan tetap adalah kesadahan yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Misalnya dapat berupa ion klorida, ion nitrat, dan ion sulfat. Sehingga senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium klorida, kalsium nitrat, kalsium sulfat, magnesium klorida, magnesium nitrat, dan magnesium sulfat. Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut dengan air sada tetap, karena kesadahannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. C. Metode penentuan kesadahan.
Metode yang dapat dilakukan untuk penentuan kesadahan adalah metode titrasi EDTA atau etilen diamin tetraasetat. EDTA berupa senyawa kompleks chelat dengan rumus molekul HO2CCH2, 2NCH2CH2N, CH2CO2H2. Merupakan senyawa asam amino yang secara luas dipergunakan untuk mengikat ion logam-logam bervalensi 2 dan 3. EDTA mengikat logam melalui 4 karboksilat dan 2 gugus amina. EDTA membentuk kompleks kuat terutama dengan Mn2, Cu3, Fe3, dan CO3. EDTA merupakan senyawa yang mudah larut dalam air, serta dapat diperoleh dalam keadaan murni. Tetapi dalam penggunaannya, karena adanya sejumlah senyawa tidak tertentu dalam air, maka sebaiknya distandarisasi terlebih dahulu. EDTA biasa dikenal sebagai asam etilen diamin tetraasetat, mengandung atom oksigen dan nitrogen yang efektif membentuk kompleks yang stabil dengan logam lain yang berbeda. EDTA adalah ligan yang dapat koordinasi dengan satu ion logam melalui 2 nitrogen dan 1 oksigennya. EDTA juga dapat berlaku sebagai ligan kudentat dan kosidentat yang membebaskan 1 atau 2 gugus oksigen dari reaksi yang kuat dengan logam lain. D. Dampak dari kesadahan air. 1. Air jika tidak mengandung kapur atau tidak sadah akan terasa lunak atau hambar karena tidak mengandung garam-garam mineral sehingga akan mengurangi selera dalam mengkonsumsinya. Akan tetapi, jika di dalam air kandungan kapurnya sangat tinggi atau dengan kata lain terlalu banyak mengandung garam-garam mineral, justru akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan. Oleh karena itu, perlu dirasa untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika kandungan kapur dalam air berlebih atau kesadahan tinggi. 2. Air lunak atau air yang tidak mengandung kapur mempunyai kecenderungan menyebabkan korosi pada pipa. Sedangkan jika air memiliki kandungan kapur yang banyak atau tingkat kesadahannya tinggi, maka mengakibatkan terbentuknya kerak-kerak pada dinding-dinding pipa yang menyebabkan penyempitan pipa sehingga memperkecil debit aliran air. Nah, jadi apabila kandungan CaCO3 atau kalsium karbonat atau MgCO3 dalam air itu melewati batas 10 derajat, dia bisa menyebabkan, yang pertama menyebabkan lapisan kerak pada alat dapur yang terbuat dari logam, kemudian bisa terjadi ledakan pada boiler, pipa air menjadi tersumbat, sayur-sayuran menjadi keras, kemudian bisa menyebabkan sabun tidak berbusa, kemudian bisa menimbulkan kerak pada kettle. Dan air sada itu tidak terlalu berbahaya, namun dapat menyebabkan beberapa masalah jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang, seperti kayak terbentuknya beberapa masalah seperti menimbulkan osteoporosis atau pengapuran pada tulang manusia. Selanjutnya proses pelunakan air sada. Proses pelunakan air sada dikenal sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi kandungan kapur dalam air. Pelunakan air sada adalah pengurangan ion-ion penyebab utama kesadahan, yaitu kalsium dan magnesium, sehingga tidak mengganggu lagi. Selain kalsium dan magnesium, ion-ion strontium, besi, barium, dan mangan juga berperan sebagai penyebab kesadahan. Pelunakan air bertujuan untuk mencegah pemakaian sabun lebih banyak dan juga berfungsi mencegah terbentuknya kerak pada dinding pipa yang disebabkan oleh endapan kalsium karbonat. Proses pelunakan air sada ada 3 macam, yaitu yang pertama, proses pelunakan air melalui pengendapan. Yang kedua, proses pelunakan melalui pertukaran ion. Yang ketiga, proses pemanasan untuk mengurangi kesadahan sementara.